Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pari. Kembali lagi bersama podcast anak muda. Di sini saya temanya nggak yang gitu formal-formal banget, tapi sangat penting sekali kita anak muda. Temanya adalah Aku dan Indonesia, refleksi jalan negara. Hari ini saya ditemani oleh dua teman saya, ada Suci Rahmawati dan juga Kristina. Hai. Nah, di sini kita nggak yang begitu formal-formal banget, tapi menurut saya penting sih ya, nggak sih penting banget. Karena ini termasuk jarang nggak sih dibahas dengan anak muda. Kenal saya juga anak muda deh. Menurut kalian sih, pendapat kalian sendiri, apa sih itu Aku dan Indonesia, refleksi jalan negara? Nah, dari temanya saja pasti kalian sudah kepikiran gitu. Aku dari Indonesia. Aku dari Indonesia itu apa sih? Menurut kalian apa sih? Kalau enggak mungkin mikirnya kayak tentara gitu, dan nanti sih hal yang banget itu ternyata tuh salah, ternyata bukan dari hal-hal yang Berarti kalau kita bela negara itu nggak harus jadi tantangan juga ya, jadi halo deh ya. Iya, kan kita bisa melakukan kegiatan kayak belajar, menerapkan kerukunan, gitu. Menghindari penyebaran hoax, menghindari menghindari narkotika, terus dan termasuk bela negara ya. Berarti kalau kita bela negara tuh harus jadi apa sih yang sekarang itu lagi indah, halo dek itu TNI ya, polisi ya. Halo dek. Aku mau nanya nih sama kalian nih, jujur sih dari pendapat kalian pribadi ya, bela negara apa sih ketika kalian didengarkan bela negara? Apa sih yang terbayang dalam pikiran kalian gitu ketika kalian mendengar kata bela negara? Kalau aku sih jujur dulu mikirnya tuh kayak tentara, perang, dan fisik itu ya hal yang serius lah, kan kayak yang bisa dilakukan oleh kami kayak aku. Oh, bagus. Iya, awalnya kan dikira kayak seperti negara kayak itu kan, warga-warganya harus wajib ikut militer gitu, militer TNI gitu. Berarti kalau kita jadi warga negara itu nggak perlu atas data ya, berarti Enggak. jadi negara kalau nggak perlu ya. Nah itu padahal maknanya sih sangat bagus ya kan. Bela negara itu sangat penting dari hal-hal kecil saja. Contohnya kita seperti menghindari hoax, menghindari koruptor, menghindari narkotika. Nah sekarang tuh yang kebanyakan itu yang lagi viral banget itu tentang koruptor ya, Iya, korupsi Pertamina itu ya. soalnya kan masalahnya di Indonesia itu kayak gimana ya, negara kita tuh dikuasai oleh koruptor. Setuju deh, aku jadi banget sama. Nah, sekarang aku sih pengen ngobrolnya lebih mendalam ya tentang komputer. Sekarang kan teknologi tuh udah canggih gitu. Nah, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian tuh? Wah, gue benar-benar cinta banget dengan Indonesia. Apa sih hubungannya dengan teknologi? Gimana sih dalam pikiran kalian tuh? Wah, saya emang suka banget dengan negara ini. Tapi dia nggak lupa dengan negara Indonesia. Juga ada beberapa dengan terluka pun kita dijajah oleh komputer. Menurut pendapat kalian gimana? Aku dulu pernah tak ikut kan itu pernah jadi relawan demokrasi untuk
tentang di desa kecil kebanyakan anak tentang lingkungan digital. Mereka tuh tampak senang banget saat ngejadinya. Jadi muncul di dalam hati, wah aku mungkin bisa jadi akan berubah untuk orang lain di negeri ini. Wah, itu kalau dan senang keren, keren sih, keren aman ganteng kita ya. Kalau kamu gimana sih? Aku waktu itu aku pernah mengikuti organisasi ya. Nah di situ organisasi itu kan kami anak tuh berkumpul dan apa dari kalangan dari luar kayak seperti dari Aceh, Papua. Nah itu kan kami ngumpul kan. Nah jadi aku tuh mikir kayak wah ternyata Indonesia tuh kaya banget ya. Tapi Indonesia tuh juga masih pecah gitu lah karena iya. Kalian berdua keren banget, saya suka banget. Emang yang terkadang kita cinta tanah air itu nggak selalu dengan hal-hal besar. Namun dengan hal-hal kecil pun bisa, tapi terkadang orang tidak menyadari. Iya betul. Oke, sekarang kita bahas aksi nyata. Kita kan sebagai mahasiswa sih. Kita harus ngelakuin apa aja sih yang bisa dibilang menurut TNI itu termasuk bela negara. Kita harus ngelakuin. Kalau aku sih kan kita kan jadi guru dulu. Ya. Dulu tuh ngajar anak-anak tuh bilangin gitu. Ya bagiku mungkin itu sudah untuk bela negara. Kalau kamu gimana? Kalau aku lebih ke sosial media ya. Nah, sekarang itu kan wah sosial media kan sangat merajalela ya. Iya, Terutama kalau anak muda apalagi TikTok itu ya. Nah, jadi di balik awal kita punya sosial media tuh kita bisa loh bela negara lewat sosial media. Kayak kasih motivasi, ya semangat gitu untuk orang-orang yang kerja senang. Iya, soalnya kan sekarang ini sosial media kan lebih itu kan, lebih negatif. iya. Saat disalahpergunakan. Itu tuh sih tergantung kita ya. Tergantung kita, cara kita memakai kayak mana kita menggunakan sosial media itu. Aku kalau dibilang bicara tentang sosial media, jujur aku sangat bisa dibilang aktif di TikTok. Iya, sama aku jadi Dan di TikTok aku kebanyakan konten aku mengenai masalah dan segala. Tapi dibilang sosial media nih, media saya punya ini ceritanya terjadi pada diri saya sendiri. Saya punya adik perempuan. Sekarang dia baru berusia kalau nggak salah itu 11 tahun sampai 5 SD. Dari aku. Dia udah mempunyai sosmed, dia udah mempunyai WA, dia sudah mempunyai Facebook, dia sudah mempunyai IG, TikTok, tapi di WA itu tau gak sih dia udah punya pacar. gitu tadi kita orang salah. Kalau ada yang sekarang tuh ya, Waduh, dia udah punya pacar tapi dia anak sekecil ini udah punya pacar. Gimana masa depannya gitu nah. Sedangkan kita yang kuliah saja nggak ada pikiran mau pacaran, masih mau fokus kuliah. karena itu kan yang kita diskusi. Juga saya lebih suka sendiri daripada pacaran. Saya nggak suka. Kalau pacaran itu jangan guys. Jadi saya ngomong gak sih sama dia, kamu ini kenapa sih main sosmed ini, gak usah, kamu itu masih kecil, nanti masa depanmu terpengaruh, nggak mau. Setelah dari situ, dari sosmed itu nonton konten-konten negatif, dan nggak bagus. Emang konten itu disalahgunakan dengan anak muda di masa. Nah itu tadi itu kan bisa disebutkan sama orang tua juga ya, kenapa membagi anak sekecil itu HP. Sementara kan tahu lah kan kalau sosial media ini kalau nggak digunakan dengan bijak ya seperti itu. Itu tuh dulu tuh itu tuh bukan HP dia sebenarnya. Jadi kan dulu punya 2 HP. Nah HP satu lagi itu nggak kepake, jadi saya tinggalin dari rumah. Padahal HP itu
disita sama mama saya. Terus dia nangis gara-gara temannya udah pada minum. Lalu dikasih emang kenapa kita dulu pulang sekolah langsung cari makan juga, anak sekarang mana ada anak sekarang memang Kalau lebih seru zaman dulu ya, soalnya kan pulang sekolah dimain gitu. setuju banget dengan pendapat kalian berdua. Emang jiwa-jiwa anak muda itu keren banget, suka bareng. Wah, ngobrol bareng kalian berdua enak banget emang lah. Kalau ngobrol dengan anak muda ini semakin happy. Emang jiwa-jiwa bela negaranya itu emang baru-baru keluar gitu ya, emang bisa dibilang jiwa anak mudanya itu masih mengkukuh-kukuh. Nah, ibaratnya Anak-anak Gen Z. itu kalau ketika mulai hubungan masih sayang-sayangnya gitu. Nah, mungkin sampai di sini podcast kami pada hari ini. Salah dan lebihnya saya sendiri mohon maaf, saya sebagai audiens saya mohon maaf sendiri. Terima kasih kepada teman saya Suci dan juga Yesina telah menemani saya di podcast hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Bye bye. See you next time.